Halo Sobat Pangan, welcome to TP Talk bersama aku Ilma Nabila Salma yang akan menemani teman-teman semua pada episode kali ini. Oke, pada hari ini aku kedatangan bintang tamu yang merupakan Ketua Program Studi di Teknologi Pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Mari langsung saja kita sapa bintang tamu kita yang luar biasa ini. Halo Bapak Yusuf Ikrawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang di TP Talk. Ya. Gimana nih Pak, akhir-akhir ini kesibukannya apa? Mungkin kan banyak tuh yang harus diurusin ya Pak? Banyak sih sebetulnya yang diuruskan, tetapi karena pada saat ini kita juga ingin memberikan hal yang informasi ya, yang terbaik bagi masyarakat ya, kita sampaikan di dalam kesempatan ini melalui TP Talk. Iya, jadi memang kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja mengenai teknologi pangan, Pak. Betul. Nah, sebelum ke sana, aku mau memperkenalkan tentang TP Talk gini. Ya, jadi memang TP Talk merupakan wajah baru di jurusan kita tentunya, Pak. Awalnya kan kita memang punya akun Instagram ya, Pak, buat interaksi dengan masyarakat luas dan mahasiswa. Nah, apa sih yang membuat teknologi pangan itu akhirnya ingin membuat podcast ini gitu? Tujuannya itu apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi ada hal yang barangkali dari program studi ingin memberikan sesuatu lah informasi terhadap masyarakat kaitannya dengan program studi yang tadinya melalui Instagram gitu ya. Tetapi kita karena dengan kemajuan yang luar biasa gitu ya, di program studi ingin memberikan satu ruang atau sarana ya, yang mana sarana ini nantinya akan bisa mempromosikan program studi teknologi pangan. Ya, jadi supaya masyarakat tahu lah sebetulnya apa sih teknologi pangan begitu ya. Teknologi pangan, iya. Jadi memang untuk wadah promosi ya tujuan awalnya. Dan selain itu boleh menambahkan? Iya, boleh Pak. Nah, selain itu dengan adanya TP Talk ini tentu saja bukan hanya bagi mahasiswa, bagi dosen untuk menyampaikan hal-hal kaitannya dengan informasi kaitan pangan, tapi kita juga memberikan keleluasaan bagi narasumber-narasumber luar yang mungkin bisa menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan pangan juga di podcast ini, di TP Talk ini. Jadi memang tujuan awalnya itu untuk promosi, terus betul. Juga untuk mengenalkan ya dunia pangan lah ya ke masyarakat luas kayak gitu. Kalau berbicara tentang promosi nih Pak, kan biasanya itu sangkut-pautnya ya sama masyarakat luas. Tapi nih Pak, di luar sana tuh masih ada yang beranggapan bahwa teknologi pangan itu adalah jurusan yang masak-masak. Betul. Iya kan? Iya. Mungkin bisa diperkenalkan gitu ke teman-teman semua, sebenarnya jurusan teknologi pangan itu apa? Baik ya. Memang di masyarakat ya dengan teknologi pangan itu konotasinya kan masak-memasak. Iya. Karena pangan Gitu ya, jadi kayak makan, gitu ya. Masak gitu. Padahal kalau melihat ke dalamnya bahwa di teknologi pangan itu bukan seperti itu. Jadi itu hanya mungkin sebagian kecil lah ya dari satu kegiatannya atau programnya ya, ada olahan gitu ya, bukan masak-memasak lagi. Bagaimana kita melakukan proses pengolahan. Nah, kemudian di dalamnya lagi kita ingin melihat adanya perubahan-perubahan apabila misalnya pangan itu kita olah gitu ya. Iya, apakah nah, kemudian hal-hal lain kaitannya dengan bidang kimia, biokimia, ya kejadian-kejadian itu kan ada di dalamnya. Ya. Jadi kalau melihat dari teknologi pangan itu sendiri, mulai dari bahan baku sampai ke proses itu kan kita pelajari gitu ya. Sehingga kalau orang beranggapan itu ya itu kita terima aja karena memang ada sebagian memang ya, Pak, bagian ada di dalamnya juga di dalamnya, iya, terutama ada kaitan dengan proses gitu ya. Iya. Proses pengolahan itu memang tidak terlepas dari kata-kata itu, konotasinya ya masak-memasak gitu ya. Iya. Padahal tidak demikian. Padahal emang ada proses panjang yang kita pelajari gitu. Jadi nggak cuma masak-masak aja teman-teman. Tapi kita mempelajari dari mulai bahan baku, proses segala macamnya gitu kan, karena juga ada kimianya, mikrobiologi dan lain sebagainya kayak gitu. Karena kan selama masih ada manusia, pasti mereka membutuhkan pangan gitu untuk bertahan hidup. Nah,
kan di Indonesia pun sudah banyak jurusan teknologi pangan di berbagai universitas nih teman-teman. Apa sih Pak yang jadi pembeda jurusan teknologi pangan di Unpas dengan universitas lainnya? Baik, jadi program studi teknologi pangan yang ada di Unpas itu memiliki kekhasan lah ya. Kekhasan artinya bahwa walaupun sebetulnya di beberapa program studi di yang lain pun sama memiliki kekhasan, tapi yang memiliki keunggulannya program studi kita nih di program studi, teknologi pangan ini adalah ada di Fakultas Teknik. Iya benar. Nah ya. itu yang menjadikan kita menjadi program studi yang mungkin itu keteknikannya lebih besar, lebih banyak. Jadi karena ada di Fakultas Teknik. Dan ini tentu saja menjadi satu keunggulan bagi program studi dibandingkan dengan program studi yang lainnya di perguruan tinggi yang lain. Ya karena kan memang kalau di beberapa universitas yang kita tahu tuh teknologi pangan itu di hasil pertanian kayak gitu ya. Iya benar. Ya jadi memang salah satu bentuk keunggulannya itu adalah kita di bawah naungan Fakultas Teknik kayak gitu. Karena nanti di mata kuliahnya pun ada beberapa mata kuliah yang mempelajari lebih ke tekniknya kayak gitu kan Pak. Selain itu juga kan kita itu sudah terakreditasi sangat baik oleh BANPT. Program unggulan apa sih Pak yang diberikan oleh program studi teknologi pangan Unpas untuk mahasiswanya? Baik, saya sedikit bercerita barangkali ya kaitan dengan akreditasi ini. Jadi akreditasi program studi teknologi pangan dari awal nih, dari adanya akreditasi itu kita selalu mendapat akreditasi A. Ya. Jadi sampai sekarang kita jaga supaya akreditasi kita itu adalah A terus gitu ya. Atau nanti mungkin ke depan akan unggul. Nah, dari ketua program studi yang lama atau pimpinan program studi yang lama itu selalu mempertahankan itu. Karena itu adalah sebagai salah satu sarana untuk promosi bagaimana sebetulnya posisi atau keadaan kondisi kita ya, dengan akreditasi itu kan luar biasa itu promosinya sangat jadi nilai lebih ya Pak, menarik gitu ya, menarik ke masyarakat yang ingin anaknya mungkin disekolahkan di program studi teknologi pangan ya. Nah kemudian selain itu kita itu selain selalu terakreditasi A, kita itu laboratorium tersertifikasi juga gitu ya, melalui KAN, sehingga itu akan memberikan nilai lebih bagi kita kalau misalnya ada masyarakat yang ingin melakukan analisis gitu ya, dan kemudian kita dengan tersertifikasi KAN itu laboratorium itu akan memberikan nilai lebih lah bagi kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah memiliki valid gitu ya, validitasnya jelas ya, gitu ya. Sudah terverifikasi lah ya Pak. Nah kemudian selain itu program studi kita sudah tersertifikat ISO, terutama kaitan dengan pelayanan ya terhadap mahasiswa, karena ini adalah salah satu bentuk barangkali apa yang diharapkan dari kami ya, dengan adanya atau tersertifikasi ISO itu akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa ya, bagi semuanya lah, bagi stakeholder terutama, karena kita bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi memang di jurusan kita itu sudah terakreditasi baik gitu kan, jadi itu menjadi kayak apa ya namanya, semacam pelayanan atau memberikan wadah juga untuk para mahasiswanya itu bisa berkembang gitu kan, dari segi akademik ataupun nanti penelitian dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya ngomongin program nih Pak, kan sekarang tuh ada yang namanya program Kemendikbud. Nah itu tuh apakah memang di teknologi pangan Unpas ini sudah bekerja sama kah atau seperti apa gitu Pak? Baik, nah Kemendikbud sekarang meluncurkan ya yang namanya Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yang tentu saja itu adalah satu program yang diluncurkan oleh kementerian ya, kaitannya dengan bagaimana kita memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk bisa belajar di luar kampusnya gitu ya. Dan ini sebetulnya ditangkap oleh kami di program studi bahwa itu adalah
sesuatu yang baik ya, karena itu program yang bisa memberikan wawasan bagi mahasiswa ya. Nah, dan program ini sebetulnya tidak semua mahasiswa yang bisa mengikuti gitu ya. Kan memang ada seleksi kembali karena ada ya seleksi Pak. kembali, Iya. kemudian hanya diberikan kalau tidak salah untuk awal ini adalah 10% dari yang mahasiswa yang pada semester itu gitu ya. Iya. Nah, sehingga itu tidak semua, karena kalau semua kan repot juga gitu ya. Ya karena ada beberapa misalnya sistem konversi yang harus dilakukan. Nah, ini kan kembali lagi ke kita di program, jadi bagaimana merancang itu sehingga program itu akan berjalan. Nah, selain itu kita itu melakukan kerjasama, dan kebetulan kita itu sudah bekerja sama dengan program studi yang sejenis, program studi teknologi pangan di Indonesia yang masuk ke dalam Permata Pangan. Iya. Nah, Permata Pangan ini ternyata di situ di dalamnya ada pertukaran mahasiswa, ya pertukaran pelajar lah ya, mahasiswa, yaitu mereka kita kirim ke sana, dari sana juga mengirim ke kita. Dari beberapa perguruan tinggi sudah ada untuk belajar di program studi teknologi pangan Fakultas Teknik Unpas, kemudian dari kita juga mengirim ke beberapa perguruan tinggi yang prodinya sejenis. Nah, kemudian selain itu, karena di dalam MBKM itu ada 8 BKP, jadi 8 bentuk kegiatan pembelajaran. Ya, selain pertukaran pelajar, ada magang, ada juga penelitian. Ya. Nah, itu sudah kita lakukan. Dan kemudian ada wiradesa, ya itu sudah dilakukan gitu. Sehingga itu sebetulnya bagi program studi teknologi pangan sudah dikembangkan ya, bagaimana pembelajaran MBKM yang diluncurkan oleh Kemdikbud. Oke. Berarti memang teman-teman semua banyak banget program yang bisa nantinya teman-teman ikutin kalau kalian juga bergabung di Teknologi Pangan Unpas kayak gitu. Bentar Pak, mau nanya kalau yang buat pilot kan itu mau dijelasin lagi? Oh iya, mungkin mau atau langsung di itu boleh. aja berarti? Oke. Langsung aja. Baik. Nah, kemudian perlu saya sampaikan juga, Ilma. Jadi program studi teknologi pangan ini ya kaitan dengan kemarin kita mendapatkan hibah, program hibah dari Kemdikbud ya, kaitan dengan program kompetensi kampus merdeka. Nah, di situ kita mendapatkan pembiayaan yang luar biasa besar, sehingga kita di program studi dapat memiliki laboratorium. Penambahan laboratorium itu sarana. Yang pertama adalah podcast ini ya, TP Talk ini. Ya. Kemudian lab komputasi proses ya. Dan kemudian yang paling pentingnya lagi adalah pilot plan. Ya, jadi laboratorium pilot plan yang mana ini tentu saja akan memberikan kekhasan keunggulan bagi program studi teknologi pangan Unpas. Ya ini adanya pilot plan yang bukan hanya untuk dosen saja dan mahasiswa, tetapi bisa juga kita melakukan kerjasama dengan yang lain atau instansi lain untuk mendirikan, misalnya membangun sesuatu gitu ya? Usaha yang mungkin akan bisa memberikan. Ya karena kan bentuk pilot plan itu kayak mini industri lah ya Pak. Jadi ada alat dari awal olahan bahan hingga dikemasnya kayak gitu. Ya, jadi itu teman-teman, banyak sekali program unggulan dari Teknologi Pangan Unpas, dari mulai mata kuliahnya, terus program pengembangan soft skill dan lain sebagainya, pun dengan fasilitas yang diberikan untuk mahasiswa kayak gitu. Kan tadi kita udah sama-sama tahu nih tentang di jurusan Teknologi Pangan Unpas. Boleh dong Pak, mau tahu awal mula Bapak tertarik di jurusan Teknologi Pangan tuh apa? Mungkin biar bisa jadi apa ya, motivasi gitu buat teman-teman yang lagi bingung kan, atau yang ragu-ragu buat masuk Teknologi Pangan Unpas kayak gitu. Jadi gini, saya berawal dari apa ya, bukan pelampiasan begitu ya, atau namanya batu loncatan, batu loncatan ya, tetapi saya memang dari awal karena suka masak pada saat itu jadi masak, jadi membantu orang tua, sehingga saya terpikirkan bagaimana sebetulnya kalau saya ingin mempelajari lebih dalam kaitan dengan
dulu makanan lah ya, teknologi makanan. Ya, sebelum teknologi pangan itu teknologi makanan. Oh, namanya teknologi makanan. Ya. Nah, sehingga saya mencoba ya saya tidak mengikuti kalau dulu SBMPTN kalau nggak saya untuk seleksi masuk ke perguruan tinggi itu ya, negeri itu ya. Saya langsung ke teknologi pangan Unpas. Karena saya memang ingin lebih memperdalam kaitannya dengan teknologi pangan. Dan memang betul, jadi apa yang saya ikuti ya, pembelajaran teknologi pangan luar biasa. Karena pada saat itu di tahun 1983. Ya, betul ya. 1983 saya mendapatkan dosen-dosennya luar biasa, dari LIPI, dosen dari LIPI, dari ITB gitu ya, sehingga kita mendapatkan masukan-masukannya luar biasa ya, termasuk senior saya barangkali ada Bu Hasneli ya, kemudian Pak Asep, Pak Dede, Ibu Ella, itu adalah dosen-dosen saya. Dulunya dosen Bapak dosen gitu. Saya. Jadi itulah yang menjadikan bagaimana mereka memberikan kepada saya pribadi, yaitu kaitan dengan wawasan tentang makanan atau pangan gitu ya. Sampai sekarang. Jadi saya memang S2 juga pangan, S3 juga pangan. Gitu. Jadi memang pangan. Gitu. Pangan terus aja ya Pak. Tapi yang paling pentingnya adalah bagaimana kita awalnya itu masuk ke teknologi pangan Unpas. Luar biasa. Luar biasa. Ya, ini bisa dijadikan salah satu motivasi buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Sebelum kita sudahi obrolan kita hari ini, mungkin Bapak bisa memberikan sepatah dua katanya kenapa sih harus memilih teknologi pangan di Unpas? Nah, ini kenapa harus memilih teknologi pangan di Unpas? Karena memiliki keunggulan yang lebih ya dibandingkan dengan program studi teknologi pangan yang lainnya. Selain kita berdiri sudah cukup lama, dari 1961 sampai sekarang, itu tetap eksis dan tetap diminati oleh masyarakat gitu ya, kaitan dengan teknologi pangan. Dan juga saya yakin bahwa dengan umur atau usia yang begitu panjang gitu ya, 60 tahun ya, yang usianya cukup tua begitu ya. Dan ini memiliki pengalaman-pengalaman luar biasa ya, sehingga ini akan memberikan hal yang baik lah ya bagi mahasiswa atau siswa-siswa yang ingin masuk ke teknologi pangan Unpas. Dan kemudian pengalamannya luar biasa karena banyak lulusan-lulusan dari program studi teknologi pangan yang sudah bekerja di perusahaan, instansi pemerintah, dan juga banyak yang wirausaha juga. Sehingga saya harapkan siswa-siswa lulusan sekolah menengah atas dan SMK itu bisa masuklah ke teknologi pangan untuk bergabung bersama kami untuk menghasilkan SDM yang unggul terutama di bidang pangan. Gitu. Terima kasih. Siap Bapak. Itu tadi obrolan kita hari ini yang sangat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai teknologi pangan tentunya. Semoga nih Sobat Pangan yang menyaksikan episode kali ini semakin termotivasi untuk melanjutkan kuliah, tentunya memilih teknologi pangan Unpas menjadi pilihannya. Ya, semoga saja mahasiswa-mahasiswa di teknologi pangan Unpas juga semakin berkembang dan banyak mencapai memberikan hal yang terbaik dari segi kreativitas ataupun akademiknya kayak gitu. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah mau ngobrol. Ini ada kata-kata terakhir boleh ya? Boleh. Ya, boleh ya. Boleh. Jadi mari kita maju bersama kaitannya dengan meningkatkan pangan Indonesia di teknologi pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Iya, gitu. Terima kasih banyak Pak sudah mau hadir di TP Talk hari ini. Kami doakan semoga sehat selalu, dipermudah segala urusannya. Amin. Ya, jadi buat kalian semua juga bisa nih mampir ke IG-nya TP Unpas, yaitu ada di @tp_unpas buat melihat informasi lebih lanjut. Dan kalian juga bisa mengunjungi YouTube dari Teknologi Pangan Unpas. Kayak gitu. Oke, saya Ilma pamit undur diri. Nantikan episode TP Talk selanjutnya. See you next time.